Dan khusus pada malam hari ini sebagai pemangku manakib, yaitu Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dan juga diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan, dan untuk kita semua amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, pada malam hari ini kita kembali pada malam hari ini Manakiban Online, dan khidmat ilmiah kali ini kita merenungkan ayat yang sering dibaca di dalam manqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, para wali-wali Allah, berita gembira baik di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Dzalika wal fawzul azim. Tidak ada perubahan janji Allah, kalimat Allah. Demikianlah kemenangan yang besar. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa di dalam penjelasan, di dalam arti ayat tadi, bahwa wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Dan ini adalah dasar daripada manusia yang mempunyai emosi ketakutan dan kesedihan. Dalam tafsir psikologis, takut ini adalah ilusi masa depan. Sedih adalah keterikatan dengan masa lalu. Nah, maka wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang telah selesai dengan persoalan-persoalan ini. Kita meyakini semua bahwa Syekh Mursyid, guru kita, guru-guru silsilah sampai kepada Abaos adalah wali-wali Allah. Kekasih Allah yang dirinya sudah tidak ada takut lagi dan sedih lagi, atau secara bahasa lain adalah telah selesai dirinya. Maka saatnya bagaimana beliau mengajak murid-muridnya untuk menjadi wali-wali Allah kembali agar tidak takut dan sedih. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua meyakini guru kita ini adalah wali Allah. Kenapa? Karena ada dua ciri wali Allah di dalam ayat tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman wa kanu yattaqun. Dan bertakwa. Jadi ciri wali Allah dalam ayat tersebut adalah yang beriman. Kita meyakini betul bagaimana keimanan Abah, guru kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman artinya koneksi hatinya dengan Allah. Takwa artinya hidup beliau dalam bersama Allah. Selalu bersama Allah. Sepanjang kehidupannya hidup dalam kesadaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah ciri wali Allah. Artinya, siapapun kita, ketika kita ingin menjadi wali Allah, maka syaratnya adalah tadi dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mesti beriman dan mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alat untuk iman, alat untuk takwa kita sudah diberikan oleh Abah zikir. Zikir jahar dan khofi yang kita terus istiqomahkan adalah alat bagaimana kita menjadikan diri kita beriman. Menjadikan kita terus koneksi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita terus bertakwa, hidup dalam kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka satu keterangan ketika ditanya di mana takwa, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah 3 kali, salah samarrah. 3 kali mengatakan bahwa takwa di sini menunjukkan ke kolbu, ke dirinya. Takwa di sini di hati, di hati, di hati. Nah, artinya kita semua sudah diberikan alat zikir ini dalam rangka kita bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah dengan baik, kalau sudah beriman kepada Allah dengan baik, hati yang bersih, maka itulah wali Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, contohnya siapa? Ya tadi, adalah guru-guru silsilah. Yaitu hatinya bersih. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Hatinya selalu beriman dan bertakwa, maka jadilah wali Allah yang apa tadi? Yaitu yang tidak takut dan sedih. Takut terhadap masa depan, ilusi. Apalagi kita lihat hari ini, banyak sekali orang-orang ketakutan untuk masa depannya. Sehingga merencanakan segala macam masa depannya. Terutama yang berkenaan dengan materi. Ketakutan-ketakutan. Atau keterikatan dengan masa lalu, sedih. Tapi Abah, kalau kita lihat ada yang nanya, pernah ke Abah, Abah, apakah Abah tidak rindu dengan Abah Awas? Ini pertanyaan menggiring, kata Abah. Ini pertanyaan berbahaya. Pertanyaan menggiring. Kata Abah, Abah tidak rindu. Kalau rindu mah masih jauh, kata Abah. Abah sudah bersama Ma'a, bersama Abah Anom, maka tidak sedih. Kita menganggap bahwa Abah sedih karena dulu masa-masa indah bersama Abah Anom di Suryalaya. Seolah demikian. Dan kita, orang-orang yang pernah mengalami pada masa Abah Anom, di masa lalu merasa mungkin sedih. Dulu enak di Suryalaya dan sebagainya. Keterikatan dengan masa lalu. Padahal kata Abah, Abah Anom sudah di sini. Kita bersama Abah Anom. Tidak sedih. Sekarang kata Abah. Nah, artinya cerita ini menunjukkan secara psikologis, Abah menunjukkan dari ayat ini bahwa Abah tidak sedih, tidak ada keterikatan dengan masa lalu. Abah hari ini. Abah pun tidak takut di masa depan. Karena masa depan ada ilusi. Abah fokus di hari ini. Nah itulah, maka hadir bersama Allah saat ini, al-yaum, hari ini. Mindfulness kalau bahasa lain. Apa itu al-yaum? Al-yaum adalah yaumul ladzi anta fihi. Hari ini adalah hari di mana Anda sedang di dalamnya. Nah itu hari ini. Hari ini kita sedang apa? Hari ini kita sedang manakib. Hari ini kita sedang zikir. Hari ini kita sedang bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Abah. Abah merujuk Al-Qur'an, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan Abah mengatakan sedikit sekali hamba yang bersyukur itu, asyakur itu adalah orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit sekarang itu dari hamba-hamba Allah itu, maka kita selalu mengatakan kita bersyukur. Karena kita adalah bagian yang sedikit itu, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta action jiwa, maka disebut al-yaum di sini adalah hari ini. Inilah kekinian. Maka kita sering mendapat keterangan penjelasan bahwa semua itu seumur hidup kita tergantung hari ini. Seperti kita ilustrasikan, seumur hidup kita tergantung 1 tahun kita. 1 tahun kita tergantung 1 bulan kita. 1 bulan kita tergantung 1 hari kita. 1 hari kita tergantung 1 jam kita. 1 jam kita tergantung 1 menit kita.
1 menit kita tergantung 1 detik kita. Nah, artinya seluruh hidup kita tergantung hari ini. 1 detik kita. Kalau hari ini kita baik, maka seluruh hidup kita baik. Tetapi sebaliknya kalau hari ini tidak baik, maka kehidupan kita tidak baik. Maka Abah sering mengatakan apa? Hidup mah sehari-sehari, kata Abah. Seperti makan. Makan mah sesuap-sesuap. Minum mah seteguk-seteguk gitu. Nanti juga lama-lama banyak. Hidup itu sehari-sehari. Senafas-senafas, kata Abah. Nah, artinya kalau senafas kita baik, kalau sehari kita baik, maka akan baik semuanya, seluruhnya. Maka itulah hadir bersama Allah saat ini. Mindfulness with Allah gitu. Bagaimana caranya? Orang lain tidak punya kalau tidak belajar zikir. Orang lain tidak bisa kalau tidak talqin zikir. Maka kita semua bersyukur sudah diberikan talqin zikir. Inilah alat untuk sehari-hari. Untuk sesuap-sesuap, seteguk-seteguk, senafas-senafas, sedetik-sedetik. Lama-lama sehari-sehari dan akhirnya seumur hidup kita menjadi baik. Yaitu zikir jahat dan zikir khaufi yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada kita semua. Maka kita tidak bosan setiap pada sholat kita zikir jahar, la ilaha illallah. Kita tidak bosan. Terus lupa ingat, lupa ingat. Tidak apa-apa lupa, tapi ingat. Kata Abah, gimana kalau saya lupa sama Allah? Ya tinggal ingat. Kalau lupa lagi, ya ingat lagi. Lupa lagi, ingat lagi. Maka kalimatnya adalah lupa, ingat. Lupa, ingat. Gitu. Ini kajembaran rahmaniyah. Kajembaran guru gitu. Kita sadari, kita banyak khoflah. Maka nggak mungkin setiap hari kita ingat Allah terus. Maka lupa. Kalau begitu gimana? Ingat gitu. Maka ketika ada orang bertanya kepada Abah, Abah kalau saya lagi sholat, tiba-tiba saya ingat ke pasar, ingat ke kantor, ingat kemana-mana. Apa yang saya lakukan? Kata Abah, ingat kamu sedang sholat, balik lagi, kata Abah. Jangan lama-lama di pasarnya, jangan lama-lama di kantornya, jangan lama-lama di jalannya. Cepat pulang, kamu sedang sholat. Artinya pikirannya suruh kembali hadir hari ini. Kamu sedang sholat. Kalau sedang sholat, berarti ingat Allah gitu. Nah, jadi itu Abah ajarkan kepada kita semua, hidup sehari-sehari. Caranya ya tiada lain adalah kita punya alatnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, itulah yang diajarkan guru kepada kita semua, seorang wali. Maka sabda Kanjeng Nabi, qala Rasulullah SAW, fal waliyu rihanullah fil ardi. Bahwa wali-wali Allah itu adalah wewangian di bumi. Namanya wewangian, namanya harum-haruman, ya membuat orang suka. Kenapa wali-wali Allah menjadi harum? Karena kehadiran beliau, hadirnya beliau membuat orang tenang, membuat orang bahagia. Beliau hidupnya mengajak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua orang hatinya tenang, agar semua orang selamat, agar semua orang-orang udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam kafah gitu. Nah, maka beliau adalah wewangian Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi wewangian-wewangian di dunia ini, sama-sama Abah mengajarkan kepada kita semua agar menjadi wali Allah. Kata Abah, syarat menjadi wali Allah adalah apa? Kata Abah, talqin. Nah, ini jaminan Abah, bukan kata-kata saya. Artinya berlaku buat saya, kita semua, bahwa kalau kita mau harum kehidupan kita, yaitu kita harus bermanfaat. Harus menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang-orang yang beriman, bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi hidup kita adalah apa? Hidup kita adalah untuk hadirnya dicintai orang. Karena kita banyak memberikan ketenangan kepada orang lain, mengajak orang berzikir, kayak gitu. Karena ini program Abah. Kata Abah, program Abah itu adalah apa? Menjadikan wewangian wali-wali Allah. Nah, kenapa sih wali-wali Allah tidak takut dan tidak sedih? Ya jelas. Karena ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ma'rifatullah. Karena beliau ma'rifatullah. Ya kalau sudah ma'rifatullah, sudah kenal Allah, ya sudah. Menjadi
tidak takut, tidak sedih gitu. Yang ada apa? Maka kabar berita gembira bagi orang-orang, bagi wali-wali Allah, tidak hanya di akhirat, di dunia dan akhirat. Nah itulah kalau kita jelaskan tentang bagaimana kita mengambil satu ayat yang sering dibaca dalam kitab Manqobah, yaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita berharap berdoa kepada Allah dengan karamah barokah abah kita semua diberikan kemampuan untuk bisa terus menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan alat zikirnya la ilaha illallah dan ismu zikrillah melalui bimbingan Syekh Mursyid Abaos. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pemangku manaqib berkah semuanya, segalanya selamanya, dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.